dijadikan babu oleh suami dan mertua di rumah warisan orang tuaku. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Aku selalu bermimpi tentang pernikahan yang bahagia. Sebuah rumah tangga yang penuh dengan cinta, saling menghormati, dan membangun kehidupan bersama. Ketika Mas Hamdi melamarku, aku berpikir bahwa dialah pria yang akan mewujudkan semua impian itu. Dia tampak dewasa, bertanggung jawab, dan penuh perhatian. Di hadapan keluarga, dia berjanji akan selalu menjagaku, mencintaiku, dan membahagiakanku. Aku percaya. Aku ingin percaya. Rumah ini, rumah peninggalan orang tuaku, menjadi tempat kami memulai kehidupan baru sebagai suami istri. Aku begitu bangga dan bersyukur bisa berbagi tempat ini dengannya. Rumah ini bukan hanya bangunan dengan tembok dan atap, tetapi juga penuh dengan kenangan masa kecilku, tawa ayah dan ibu yang kini telah tiada. Aku berharap, bersama Mas Hamdi, rumah ini akan kembali dipenuhi dengan kebahagiaan, bukan hanya bagiku, tetapi juga untuk keluarga kecil kami kelak. Awal pernikahan kami terasa begitu indah. Mas Hamdi masih sering mengajakku berbicara, bercanda, dan merencanakan masa depan. Kami berdua memiliki harapan yang besar, ingin membangun rumah tangga yang harmonis. Setiap malam, kami berbincang panjang, berbagi cerita tentang impian-impian kami. Aku begitu yakin bahwa aku telah memilih orang yang tepat untuk mendampingiku seumur hidup. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Tidak lama setelah pernikahan, Mas Hamdi meminta izin agar ibunya, Bu Yati, bisa tinggal bersama kami. Kasihan ibu kalau sendirian di rumah, katanya dengan suara lembut. Aku tahu, sebagai istri, aku harus menghormati ibu mertua. Aku juga tahu bahwa Mas Hamdi adalah anak satu-satunya, jadi wajar jika dia ingin merawat ibunya. Maka, dengan hati yang lapang, aku menerima kehadiran Bu Yati di rumah ini. Aku mengira, dengan niat baikku, hidup kami akan tetap berjalan harmonis. Aku berpikir bahwa kehadiran ibu mertua hanya akan menambah kebahagiaan, seperti seorang ibu yang memberikan nasihat dan kasih sayang kepada menantunya. Aku berusaha bersikap baik, menyambutnya dengan senyum, dan memperlakukan beliau dengan hormat. Aku ingin menjadi istri yang baik, menantu yang baik. Tetapi aku tidak tahu bahwa keputusanku menerima Bu Yati akan menjadi awal dari penderitaanku. Hari demi hari, aku mulai merasakan perubahan di rumah ini. Bukan perubahan yang indah, melainkan sesuatu yang perlahan-lahan mencengkeram kebebasanku. Aku mulai merasa bahwa rumah ini bukan lagi milikku, meskipun namaku yang tertera di sertifikatnya. Kehadiran Bu Yati membawa suasana yang berbeda, dan aku mulai kehilangan kendali atas kehidupanku sendiri. Namun, aku masih mencoba berpikir positif. Aku masih mencoba menenangkan hati dengan meyakinkan diri sendiri bahwa semua ini hanya butuh waktu untuk beradaptasi. Aku masih berharap bahwa Mas Hamdi akan selalu berada di pihakku, bahwa dia tidak akan berubah. Aku tidak ingin buru-buru menilai. Aku tidak ingin menjadi istri yang cepat mengeluh. Aku ingin percaya bahwa aku bisa melewati ini, bahwa aku akan tetap bahagia bersama suamiku. Saat pertama kali Bu Yati datang untuk tinggal bersama kami, aku menyambutnya dengan tangan terbuka. Aku ingin menjadi menantu yang baik, menghormati dan merawatnya seperti ibu kandungku sendiri. Aku mengira, sebagai seorang ibu, dia akan memperlakukan menantunya dengan kasih sayang seperti anak sendiri. Aku ingin percaya bahwa kami akan hidup rukun, saling membantu, dan menciptakan suasana keluarga yang hangat. Hari pertama, semuanya tampak baik-baik saja. Bu Yati datang dengan membawa beberapa koper berisi pakaian dan barang-barang pribadinya. Aku sudah menyiapkan kamar khusus untuknya di salah satu ruangan terbaik di rumah ini. Terima kasih ya, Endah. Kamu memang menantu yang baik.
katanya dengan senyum yang saat itu tampak tulus. Aku lega, merasa sudah melakukan hal yang benar. Namun, perlahan-lahan, aku mulai menyadari bahwa Bu Yati bukan hanya ingin menumpang tinggal. Dia ingin menguasai rumah ini. Aku tidak keberatan ketika dia mulai memberikan saran tentang bagaimana cara mengatur perabotan. Kalau lemari ini dipindah ke sana, pasti lebih bagus, katanya sambil menunjuk sudut ruangan. Aku mengikuti saran itu dengan senang hati. Aku masih berpikir bahwa dia hanya ingin membuat rumah ini lebih nyaman. Tapi lama-kelamaan, dia mulai mengubah segala hal sesuai keinginannya tanpa pernah bertanya pendapatku. Sofa ini harusnya diganti, warnanya terlalu gelap. Jangan pakai taplak meja ini, motifnya jelek. Dinda, mulai sekarang masakan jangan terlalu pedas, ibu nggak suka. Aku diam dan menurut. Aku masih mencoba memahami bahwa dia hanya ingin menyesuaikan diri. Aku tidak ingin mencari masalah, jadi aku mengikuti semua permintaannya. Tapi semakin hari, semakin terasa bahwa aku bukan lagi pemilik rumah ini. Aku hanyalah seorang tamu di rumahku sendiri. Masalah semakin besar ketika dia mulai ikut campur dalam urusan rumah tangga kami. Aku sering merasa seperti seorang anak kecil yang terus-menerus diawasi dan dikritik. Saat aku sedang memasak, dia berdiri di sampingku, memperhatikan setiap gerak-gerikku. Jangan begitu, Dinda. Masak sayur lodeh itu bumbunya harus lebih banyak, biar gurih. Jika aku melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan standarnya, dia akan langsung mengomel panjang lebar. Setiap kali aku dan Mas Hamdi berbicara, dia selalu ikut menyela. Jika aku ingin mengajak suamiku berdiskusi tentang sesuatu, dia selalu ada di sana, mendengarkan, dan seringkali mengarahkan Mas Hamdi untuk mengambil keputusan yang berpihak padanya. Aku mulai merasa terpinggirkan. Aku ingin berbicara dengan suamiku tanpa ada orang ketiga, tapi itu hampir mustahil. Lebih buruk lagi, dia mulai mengatur jadwal harian dan tugas-tugasku seolah-olah aku ini pembantu di rumah sendiri. Dinda, mulai sekarang, bangun lebih pagi, ya. Kamu kan harus siapin sarapan buat kami. Aku yang terbiasa bangun pukul 6 pagi kini, harus bangun pukul 5 untuk memastikan semua kebutuhan Bu Yati terpenuhi. Jika aku sedikit terlambat, dia akan mendesah keras dan berkata dengan nada menyindir. Istri itu harus sigap, jangan malas. Kalau nggak bisa ngurus rumah, gimana mau jadi istri yang baik? Mas Hamdi, yang dulu kupikir akan selalu membelaku, justru semakin menunjukkan keberpihakannya pada ibunya. Setiap kali aku mengeluh atau mencoba membicarakan ketidaknyamananku, dia hanya menganggap aku terlalu sensitif. Ibu kan cuma ingin yang terbaik. Endah, jangan terlalu dipikirin. Aku ingin menjerit. Bagaimana aku tidak memikirkannya jika setiap hari aku merasa seperti orang asing di rumah sendiri? Aku yang seharusnya merasa nyaman, justru harus berjalan di atas kulit telur. Takut membuat kesalahan yang bisa membuat Bu Yati marah atau tersinggung. Malam-malamku mulai terasa berat. Aku sering menangis diam-diam di dalam kamar, merasakan beban yang semakin lama semakin menghimpit. Aku ingin berbicara dengan seseorang, tapi kepada siapa? Keluargaku sudah tiada. Sahabatku pasti akan berkata, sabar, Dinda, itu mertua kamu, bagaimanapun juga harus dihormati. Aku bertanya pada diriku sendiri, sampai kapan aku harus bertahan? Aku tahu bahwa dalam pernikahan, ada banyak hal yang harus dikompromikan. Tapi apakah aku harus mengorbankan kebahagiaanku sendiri demi seseorang yang bahkan tidak pernah menganggapku sebagai pemilik rumah ini? Aku mulai menyadari bahwa ini bukan hanya tentang seorang ibu mertua yang tinggal bersama. Ini tentang seseorang yang ingin mengambil alih hidupku. Dan jika aku tidak melakukan sesuatu, aku akan benar-benar kehilangan kendali atas rumahku sendiri. Ketika aku menikah dengan Mas Hamdi, aku percaya bahwa dia adalah pria yang akan selalu ada di sisiku, melindungiku, dan menjadikanku prioritas dalam hidupnya.
Aku yakin bahwa dalam pernikahan ini, kami akan saling mendukung dan menguatkan. Aku tidak pernah membayangkan bahwa orang yang dulu begitu penuh perhatian kini berubah menjadi sosok yang begitu jauh. Seolah-olah aku hanya bayangan di dalam rumah kami sendiri. Pada awalnya, aku masih bisa merasakan kasih sayangnya. Meskipun kehadiran Bu Yati mulai menciptakan batasan di antara kami, aku masih merasa bahwa Mas Hamdi adalah tempatku bersandar. Setiap malam, kami masih berbincang meski tak sepanjang dulu. Setiap kali aku mengeluh tentang lelahnya mengurus rumah atau bagaimana aku merasa semakin tidak dihargai, dia masih mencoba menenangkanku. Sabar, Dinda. Ibu sudah tua, dia cuma ingin merasa nyaman. Namun, semakin hari, responsnya semakin dingin. Dari yang awalnya berusaha menenangkan, dia mulai terdengar tidak peduli. Setiap keluhanku hanya berakhir dengan jawaban singkat atau bahkan diabaikan sepenuhnya. Jika aku mengungkapkan perasaanku, dia akan menatapku dengan tatapan malas dan berkata, "Kamu itu terlalu sensitif. Ibu nggak bermaksud jahat." Aku mulai merasa seperti berbicara dengan dinding. Mas Hamdi yang dulu selalu mendengarkan ceritaku, kini lebih memilih menonton televisi atau bermain ponsel daripada mendengar keluh kesah istrinya. Jika dulu dia selalu bertanya bagaimana hariku, kini dia bahkan tidak peduli apakah aku baik-baik saja atau tidak. Yang lebih menyakitkan, aku mulai merasa bahwa aku bukan lagi seorang istri baginya, melainkan seseorang yang hanya bertugas untuk melayani. Dia tak pernah lagi mengajakku berbicara tentang impian-impian kami. Dia tak lagi menatapku dengan mata penuh cinta seperti dulu. Yang ada hanyalah sikap dingin, seolah aku hanyalah bayangan yang kebetulan tinggal di rumah ini bersamanya dan ibunya. Ketika aku mulai menyadari perubahan ini, aku mencoba lebih keras untuk mempertahankan hubungan kami. Aku berusaha menjadi istri yang lebih baik, lebih perhatian, lebih sabar. Aku berpikir, mungkin jika aku bisa lebih memahami posisinya sebagai anak laki-laki satu-satunya, dia akan kembali seperti dulu. Tapi semakin aku berusaha, semakin aku merasa tidak dihargai. Jika dulu dia masih mau membantu pekerjaan rumah, kini dia bahkan tidak peduli apakah aku kelelahan atau tidak. Saat aku meminta tolong sekadar membuang sampah atau membereskan sesuatu, dia hanya menghela napas dan berkata, "Kenapa sih, Din? Kan kamu yang di rumah. Aku capek kerja. Masa pulang masih harus disuruh-suruh." Aku terdiam. Aku juga lelah. Aku juga bekerja, bukan di kantor seperti dia, tetapi di dalam rumah ini, mengurus semua yang dia dan ibunya butuhkan. Tapi baginya, semua yang kulakukan tidak ada artinya. Yang lebih menyakitkan adalah bagaimana dia selalu membela ibunya, tidak peduli seburuk apapun perlakuan Bu Yati kepadaku. Jika ibunya menyindirku atau bahkan menyuruhku dengan nada kasar, dan aku berani membalas meskipun dengan kata-kata yang masih sopan, Mas Hamdi akan langsung memasang wajah kesal. "Kamu kok jadi istri nggak tahu diri sih? Endah? Ibu itu orang tua kita. Loh, kamu harus lebih menghormati dia." Aku ingin berteriak. Aku ingin memberitahunya bahwa aku sudah mencoba menghormati Bu Yati, lebih dari yang seharusnya. Tapi aku juga manusia. Aku juga butuh dihargai. Aku ingin suamiku melihat bahwa aku adalah istrinya, bukan sekadar pelayan ibunya. Aku mulai merasa bahwa kehadiranku di rumah ini sama sekali tidak penting. Jika aku sedang sakit, dia tidak pernah menanyakan keadaanku. Jika aku sedang sedih, dia tidak pernah bertanya apa yang menggangguku. Bahkan jika aku tidak berbicara dengannya seharian, dia seolah tidak peduli. Aku mulai bertanya-tanya, apakah ini pria yang dulu berjanji akan selalu menjagaku? Kemana Mas Hamdi yang dulu selalu menggenggam tanganku setiap kali aku merasa sedih? Kemana pria yang dulu memelukku dan berkata bahwa dia akan selalu ada untukku? Aku tahu, aku sedang kehilangan suamiku. Tidak secara fisik, tapi secara emosional. Aku masih tinggal bersamanya di rumah yang sama,
tapi aku merasa seperti hidup dengan orang asing. Aku ingin menyelamatkan pernikahan ini, tapi aku juga sadar bahwa aku tidak bisa berjuang sendirian. Jika Mas Hamdi tidak lagi peduli padaku, bagaimana aku bisa bertahan? Aku mulai merasa bahwa aku telah menjadi orang yang tak terlihat dalam hidupnya. Aku ada di sana, tetapi tidak diakui. Aku berbicara, tetapi tidak didengar. Aku mencintainya, tetapi aku tidak lagi merasa dicintai. Dan aku mulai bertanya-tanya, apakah ini benar-benar pernikahan yang kuimpikan? Atau hanya sebuah ilusi yang kini mulai runtuh? Hari-hariku dipenuhi dengan perintah, sindiran, dan tatapan meremehkan dari Bu Yati. Jika aku sedikit saja melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya, dia akan langsung menggerutu dengan nada menyindir. Istri zaman sekarang itu manja. Ya, dulu saya waktu seumuran kamu, semua kerjaan rumah bisa saya selesaikan sendiri, nggak pakai ngeluh. Katanya suatu hari saat aku terlihat lelah setelah seharian mengurus rumah. Aku hanya diam. Aku tahu, membalas perkataan Bu Yati hanya akan membuat masalah bertambah besar. Jika aku berani menyuarakan pendapatku, maka Mas Hamdi akan langsung membelanya. Aku sudah lelah harus berdebat setiap hari. Jadi lebih baik aku diam dan menahan semuanya sendirian. Tapi semakin aku diam, semakin mereka memperlakukanku seperti pembantu di rumahku sendiri. Aku yang harus bangun paling pagi, memasak sarapan untuk mereka, membereskan rumah, mencuci baju, bahkan memastikan bahwa segala kebutuhan mereka terpenuhi. Jika aku sedikit saja lambat, Bu Yati akan langsung mengeluh kepada Mas Hamdi. Hamdi, lihat istrimu ini. Masa ibumu harus nunggu sarapan lama? Istri macam apa dia? Mas Hamdi yang dulu kupikir akan membelaku, hanya mengangguk dan menatapku dengan tatapan kecewa. Dinda, kamu tuh harus lebih perhatian sama ibu. Dia udah tua. Masa sih kamu nggak bisa sedikit lebih sigap? Aku ingin menangis. Aku ingin berteriak di hadapan suamiku, ingin mengatakan bahwa aku sudah melakukan segalanya, bahwa aku sudah berusaha sekuat tenaga untuk menjadi istri yang baik dan menantu yang patuh. Tapi untuk apa? Aku tahu bahwa kata-kataku hanya akan diabaikan. Aku tahu bahwa tidak peduli seberapa keras aku mencoba, aku tetap akan diperlakukan seperti orang asing di rumahku sendiri. Saat aku sakit pun, mereka tidak peduli. Pernah suatu hari aku demam tinggi, tubuhku terasa begitu lemas hingga aku nyaris tidak bisa bangun dari tempat tidur. Aku berharap Mas Hamdi akan menemaniku, atau setidaknya menanyakan keadaanku. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Endah, bangun. Ibu butuh teh hangat, kata Mas Hamdi dengan nada datar saat melihatku masih terbaring di tempat tidur. Aku menatapnya dengan mata nanar. Mas, aku lagi sakit. Suaraku nyaris tidak terdengar. Tapi dia hanya menghela napas panjang dan berkata, ya udah, kalau nggak bisa bangun, bilang aja dari tadi. Aku bikinin teh buat ibu. Tanpa menanyakan apakah aku butuh sesuatu, tanpa menawarkan untuk membawakan obat atau sekadar segelas air, dia keluar dari kamar dan membiarkanku sendirian. Aku menutup mata, membiarkan air mata mengalir tanpa suara. Di saat-saat seperti itu, aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah ini hidup yang harus kuterima? Apakah ini pernikahan yang layak untuk kupertahankan? Jika aku terus bertahan, apakah aku masih bisa menemukan kebahagiaan? Atau aku hanya akan semakin kehilangan diriku sendiri? Aku tahu aku tidak bisa hidup seperti ini selamanya. Tapi aku juga tahu bahwa keluar dari situasi ini tidak akan mudah. Aku terjebak di antara perasaan takut, kecewa, dan keinginan untuk memperjuangkan hakku sebagai manusia. Aku masih belum tahu apa yang harus kulakukan. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku harus menemukan caraku untuk keluar dari neraka yang disebut rumah ini. Aku selalu percaya bahwa dalam pernikahan, kesabaran adalah kunci. Aku telah berusaha sebaik mungkin untuk menjadi istri yang baik, menantu yang patuh, dan tuan rumah yang ramah meskipun rumah ini seharusnya menjadi tempatku sendiri. Aku menahan setiap perlakuan tidak adil dari Bu Yati, menelan setiap kata-kata menyakitkan yang dilontarkannya,
dan mencoba memahami perubahan sikap Mas Hamdi yang semakin hari semakin membuatku merasa tak dihargai. Tapi setiap orang memiliki batas kesabarannya, dan aku mulai merasa bahwa batas itu sudah sangat dekat. Hari itu, aku bangun lebih awal seperti biasa. Matahari bahkan belum terbit ketika aku sudah berada di dapur, menyiapkan sarapan untuk mereka. Aku masih mengantuk, tubuhku masih lelah, tetapi aku tahu bahwa jika aku bangun sedikit terlambat, Bu Yati pasti akan mengeluh panjang lebar, dan Mas Hamdi akan kembali menyalahkanku. Jadi aku tetap memaksakan diri, berdiri di depan kompor, mengaduk sayur lodeh yang menjadi makanan kesukaan Bu Yati. Saat aku hendak menuangkan sayur ke dalam mangkuk, aku mendengar suara langkah kaki yang berat dari belakang. Bu Yati datang dengan wajah cemberut, tangannya melipat di dada. Aku bahkan belum sempat menyapanya ketika dia langsung membuka suara dengan nada tajam. "Kamu ini kalau masak nggak bisa lebih cepat? Ibu udah lapar dari tadi. Masa nunggu sarapan aja lama banget?" Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diri. "Maaf, Bu. Saya baru selesai masak ini. Sebentar lagi saya siapkan di meja." Aku mengepalkan tanganku di balik meja. Aku ingin membalas, ingin mengatakan bahwa aku sudah cukup bangun pagi dan bekerja keras di rumah ini. Tetapi aku tahu jika aku melawan, aku yang akan disalahkan. Jadi, aku hanya diam dan melanjutkan pekerjaanku. Tak lama, Mas Hamdi datang dan langsung duduk di meja makan tanpa melihatku sedikit pun. Seakan aku tidak ada di sana. Aku menyajikan sarapan di hadapan mereka, memastikan semua telah tersedia dengan rapi. Tapi saat Bu Yati menyendokkan sayur ke piringnya, tiba-tiba dia mendesis marah. "Kenapa sayurnya keasinan begini?" bentaknya. Aku tersentak. Aku memang menambahkan sedikit garam lebih banyak dari biasanya. Tapi aku tidak menyangka reaksi Bu Yati akan sehebat ini. "Maaf, Bu. Mungkin saya tadi tidak sengaja menambahkan garam terlalu banyak. Saya bisa masak ulang kalau Ibu mau," jawabku dengan suara tenang meski hatiku sudah mulai bergetar. Tapi bukannya merespons dengan wajar, Bu Yati justru menatapku dengan mata melotot sebelum mendorong piringnya hingga isinya tumpah ke meja. "Kamu ini benar-benar nggak bisa diandalkan. Masak sayur aja nggak becus. Gimana mau ngurus suami kalau begini?" Aku tertegun. Air mata sudah menggantung di pelupuk mataku, tetapi aku masih mencoba menahannya. Aku menoleh ke arah Mas Hamdi, berharap dia akan membelaku, atau setidaknya meminta ibunya untuk tidak berlebihan. Tapi yang kulihat hanyalah wajahnya yang malas, tanpa ekspresi, seolah apa yang baru saja terjadi adalah hal biasa. "Ya ampun, Din," katanya dengan nada bosan. "Masak aja nggak bisa benar. Makanya jangan ngelamun kalau lagi di dapur." Seketika, sesuatu di dalam diriku patah. Aku tidak tahu apakah itu kesabaranku, atau harapanku terhadap pernikahan ini. Yang jelas, saat itu aku sadar bahwa aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku tidak bisa terus membiarkan diriku diperlakukan seperti ini. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan gejolak di dadaku. "Kalau begitu, mulai sekarang kalian masak sendiri saja," kataku lirih, tetapi cukup jelas untuk mereka dengar. Bu Yati dan Mas Hamdi menoleh dengan ekspresi terkejut. "Apa maksudmu, Dinda?" tanya Mas Hamdi dengan dahi berkerut. Aku menatapnya lurus. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama aku merasa berani. "Aku capek, Mas. Aku capek diperlakukan seperti pembantu di rumahku sendiri. Aku sudah berusaha jadi istri yang baik, menantu yang baik, tapi apa yang aku dapat? Aku selalu disalahkan, dihina, diremehkan. Bahkan di saat aku sakit pun kalian tidak peduli. Aku sudah cukup bersabar, tapi kesabaran ada batasnya." Mas Hamdi terdiam. Bu Yati mendengus, jelas tidak terima. "Istri macam apa kamu ini? Baru dikasih tanggung jawab sedikit sudah mengeluh." Aku menggeleng. Kali ini tidak ingin mendengarkan omelannya lagi. "Ini bukan tentang tanggung jawab, Bu. Ini tentang bagaimana aku diperlakukan. Aku sudah cukup bersabar, dan aku tidak mau lagi hidup seperti ini. Aku ingin hidup dengan bahagia, dan aku sadar, aku tidak akan pernah mendapatkannya selama aku masih ada di rumah ini bersama kalian." Aku melihat bagaimana wajah Mas Hamdi berubah. Dia tahu kemana arah pembicaraan ini, dan kali ini dia tidak bisa mengabaikannya. "Kamu mau apa, Dinda?"
Tanyanya dengan nada yang lebih serius. Aku menatapnya dalam-dalam sebelum menjawab dengan suara mantap. Aku mau kita cerai, Mas. Suasana mendadak hening. Aku bisa melihat keterkejutan di wajah mereka. Tetapi aku tidak peduli lagi. Aku sudah mengambil keputusan. Dan kali ini aku tidak akan mundur. Aku sudah cukup menderita. Dan aku tidak akan membiarkan diriku terus hidup dalam neraka ini. Aku bangkit dari kursiku, meninggalkan mereka yang masih terdiam, lalu melangkah menuju kamarku. Aku tahu jalan yang akan kutempuh tidak akan mudah, tapi aku yakin satu hal. Lebih baik aku sendiri daripada terus terjebak dalam pernikahan yang menghancurkan diriku sedikit demi sedikit. Setelah aku mengucapkan kata-kata itu, aku mau kita cerai, Mas. Ruangan mendadak sunyi. Waktu seakan berhenti, dan aku bisa merasakan atmosfer di sekitar kami berubah menjadi lebih tegang. Aku melihat wajah Mas Hamdi yang awalnya tenang kini berubah menjadi cemas. Sementara Bu Yati menatapku dengan tatapan tajam penuh amarah. Aku tahu bahwa ini adalah keputusan besar. Aku tahu bahwa perceraian bukan sesuatu yang bisa diambil dengan mudah. Tetapi aku juga tahu bahwa aku tidak bisa terus hidup dalam keadaan seperti ini. Aku sudah terlalu lama bertahan, menahan sakit, menahan tangis, menahan perasaan tak dihargai di rumahku sendiri. Apa kamu bilang? Suara Mas Hamdi akhirnya terdengar. Nadanya rendah tetapi syarat dengan keterkejutan. Aku mau cerai, Mas. Ulangku dengan lebih tegas. Aku tidak ingin ragu-ragu lagi. Bu Yati langsung menepuk meja dengan keras. Wajahnya memerah menahan marah. Kamu gila, Dinda. Baru juga menikah beberapa tahun. Sekarang sudah mau cerai. Kamu itu perempuan. Harusnya bisa lebih sabar. Jangan dikit-dikit mau cerai. Aku menoleh padanya, menatap matanya langsung. Saya sudah cukup sabar, Bu. Selama ini saya sudah berusaha keras untuk bertahan. Untuk mengerti posisi ibu sebagai orang tua dan istri yang baik untuk suami saya. Tapi apa yang saya dapat? Saya hanya dianggap sebagai pembantu di rumah saya sendiri. Bu Yati mendengus. Kamu itu cuma terlalu manja. Perempuan zaman sekarang memang gak tahu diri. Dulu saya hidup jauh lebih susah dari kamu. Tapi saya bisa bertahan. Kamu baru diuji sedikit sudah mau menyerah. Aku menghela napas panjang. Bu, ini bukan soal ujian atau tidak. Ini tentang harga diri saya sebagai manusia. Saya berhak mendapatkan perlakuan yang baik, berhak dihargai sebagai seorang istri, sebagai seorang menantu, sebagai seorang perempuan. Tapi selama ini saya tidak mendapatkan itu dari kalian. Mas Hamdi mengusap wajahnya dengan tangan, terlihat frustasi. Kamu nggak bisa asal bilang mau cerai. Pernikahan itu bukan mainan. Aku menatapnya dengan tajam. Aku juga nggak main-main. Mas, aku serius. Aku sudah nggak bisa hidup seperti ini lagi. Aku capek. Tiba-tiba, nada suara Mas Hamdi berubah. Jika sebelumnya dia masih terdengar mencoba menenangkan diri, kini suaranya mulai meninggi. Jadi selama ini kamu merasa nggak bahagia? Kamu pikir aku bahagia kerja cari uang tiap hari sementara kamu cuma di rumah? Aku merasakan amarah mendidih dalam dadaku. Jangan bilang aku cuma di rumah. Mas, kamu pikir apa yang aku lakukan di rumah ini gampang? Aku bangun pagi, masak, beres-beres, nyuci, nyetrika, ngurusin semua kebutuhan kalian. Aku juga capek, Mas. Tapi kamu nggak pernah peduli. Kamu nggak pernah ngehargain usahaku menjadi ibu rumah tangga. Aku sakit pun kamu nggak pernah tanya. Ya ampun, Dinda. Mas Hamdi berdiri dari kursinya. Suaranya meninggi. Kalau memang segitu nggak sukanya sama aku dan ibu, ya udah, pergi sana. Keluar dari rumah ini. Aku tertawa sinis. Meskipun mataku mulai memanas. Pergi? Aku yang harus pergi dari rumahku sendiri. Rumah ini warisan dari orang tuaku. Mas, ini rumahku.
Kalian yang tinggal di sini. Kalau ada yang harus pergi, itu bukan aku, tapi kalian. Bu Yati langsung melotot. Kurang ajar kamu, Dinda. Kamu mengusir ibu mertuamu sendiri. Apa nggak takut dosa? Aku menarik napas dalam, mencoba meredakan gejolak emosiku. Dosa? Kalau memang menghargai dan memperlakukan menantu dengan baik adalah dosa, maka saya rela menanggungnya. Tapi yang saya tahu, saya tidak pantas diperlakukan seperti ini di rumah saya sendiri. Mas Hamdi terdiam. Aku tahu dia tidak menyangka aku akan berkata seperti itu. Selama ini aku selalu mengalah, selalu menelan semua perlakuan mereka dengan diam. Tapi hari ini aku tidak akan tinggal diam lagi. Aku kasih waktu seminggu. Lanjutku dengan suara mantap. Aku mau kalian keluar dari rumah ini. Aku nggak mau lagi hidup dalam neraka yang kalian ciptakan buatku. Bu Yati ternganga, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Sementara itu, Mas Hamdi mengepalkan tangannya di samping tubuhnya, tampak marah sekaligus bingung. Kamu keterlaluan, Dinda. Aku tersenyum miris. Keterlaluan? Aku rasa keterlaluan itu adalah bagaimana kamu memperlakukan aku selama ini, Mas. Aku sudah cukup sabar, dan aku sudah cukup terluka. Sekarang, aku hanya ingin bebas dari rasa sakit ini. Aku berbalik, meninggalkan mereka berdua yang masih terpaku di ruang makan. Aku masuk ke kamar dan mengunci pintu, lalu membiarkan air mataku jatuh. Aku menangis bukan karena menyesal, tapi karena merasa lega. Aku tahu, hidup setelah ini tidak akan mudah. Aku tahu, akan ada banyak omongan dari orang-orang di luar sana yang mempertanyakan keputusanku. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa memiliki kendali atas hidupku sendiri. Malam itu, aku duduk di tepi tempat tidur, menatap jendela yang terbuka lebar. Udara malam masuk ke dalam kamar, membawa hawa dingin yang merayapi kulitku. Angin berhembus pelan, tetapi di dalam hatiku, badai sedang berkecamuk. Keputusan yang kuambil tadi masih bergema di kepalaku. Aku meminta cerai, aku meminta mereka keluar dari rumahku. Aku tahu itu bukan keputusan yang mudah, dan aku tahu mereka tidak akan menerimanya begitu saja. Tapi semakin aku mengingat bagaimana aku telah diperlakukan selama ini, semakin yakin aku bahwa aku sudah mengambil langkah yang benar. Tidak ada lagi yang bisa kutoleransi. Cukup sudah aku menjadi orang yang hanya diperlakukan sebagai pelayan di rumahku sendiri. Aku merebahkan tubuhku di kasur, tetapi tidur terasa mustahil. Hatiku penuh dengan kegelisahan. Aku mencoba membayangkan masa depanku setelah ini, tetapi yang kulihat hanya bayangan kosong. Aku takut, tentu saja aku takut. Tapi lebih dari itu, aku ingin bebas. Aku ingin merasa dihargai lagi. Aku ingin merasa memiliki kendali atas hidupku sendiri. Terdengar suara ketukan keras di pintu kamarku. Aku menghela napas panjang sebelum bangkit dan membukanya. Di depanku, Mas Hamdi berdiri dengan ekspresi yang sulit dibaca. Matanya menatapku tajam, tetapi aku juga bisa melihat ada sesuatu yang lain di dalamnya, seperti ketidakpastian, atau mungkin sedikit penyesalan. Kita harus bicara, katanya dengan suara yang lebih tenang dibandingkan saat kami bertengkar tadi. Aku mengangguk tanpa berkata apa-apa. Aku melangkah mundur, membiarkan dia masuk. Dia menutup pintu di belakangnya dan berdiri di tengah kamar. Sementara aku duduk kembali di tepi tempat tidur, menunggunya berbicara. Dinda, apa kamu benar-benar mau melakukan ini? Tanyanya pelan. Apa nggak bisa kita pikirin lagi baik-baik? Aku mengangkat wajahku, menatapnya langsung. Aku sudah memikirkan ini baik-baik, Mas. Aku sudah cukup lama bertahan, sudah cukup lama berharap bahwa semuanya akan membaik. Tapi nyatanya, semakin lama aku di sini, semakin aku merasa kehilangan diriku sendiri. Mas Hamdi menghela napas, mengusap wajahnya. Kamu tahu sendiri kalau watak ibu memang begitu.
Aku juga sadar kalau aku juga sering gak peka. Tapi ini rumah tangga, Din. Wajar ada masalah. Kamu gak bisa langsung nyerah begitu aja. Aku tersenyum miris. Mas, aku gak nyerah begitu aja. Aku sudah bertahun-tahun bertahan. Aku sudah mencoba memahami Mas, mencoba memahami Ibu. Tapi apa ada yang pernah mencoba memahami aku? Aku sudah berusaha sebaik mungkin. Tapi aku tetap dianggap tidak cukup baik. Aku tidak butuh rumah tangga yang hanya menyuruhku bertahan tanpa memberi kebahagiaan. Aku butuh rumah tangga di mana aku dihargai, dihormati, dan dicintai dengan baik. Dan aku sadar, aku nggak akan pernah mendapatkan itu di sini. Mas Hamdi terdiam. Aku bisa melihat otot-otot di rahangnya menegang, seolah dia ingin membantah, tetapi kata-kata itu tertahan di tenggorokannya. Lalu sekarang mau bagaimana? Tanyanya akhirnya, suaranya terdengar lebih datar. Aku menelan ludah. Aku tetap ingin cerai, Mas. Aku tetap ingin kalian pergi dari rumah ini. Mata Mas Hamdi menatapku tajam, penuh kemarahan yang dia coba tahan. Kamu benar-benar tega. Ya, katanya dingin. Aku ini suamimu, Din. Dan kamu mau membuang aku begitu saja. Aku menggeleng, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang di sudut mataku. Aku tidak membuangmu, Mas. Aku hanya memilih untuk tidak lagi hidup dalam penderitaan. Tawa sinis keluar dari bibir Mas Hamdi. Jadi selama ini kamu merasa menderita menikah denganku? Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Iya, Mas. Aku merasa menderita. Dia terdiam lagi. Aku bisa melihat sesuatu berubah di dalam dirinya. Tetapi aku tidak tahu apa itu. Mungkin dia kecewa. Mungkin dia marah. Atau mungkin dia akhirnya menyadari sesuatu yang selama ini dia abaikan. Baik, katanya akhirnya, suaranya dingin. Kalau itu maumu, kita lihat saja bagaimana nanti. Lalu dia berbalik dan keluar dari kamar, membanting pintu di belakangnya. Aku terisak pelan, menutupi wajahku dengan kedua tangan. Aku tahu ini tidak akan mudah. Aku tahu dia tidak akan menerima keputusanku begitu saja. Tapi aku juga tahu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku telah memilih diriku sendiri. Dan aku tidak akan mundur. Sejak malam itu, suasana di rumah semakin dingin. Aku bisa merasakan ketegangan menggantung di udara, seperti awan mendung yang siap menumpahkan hujan deras. Tidak ada lagi suara obrolan atau tawa. Tidak ada lagi basa-basi yang biasanya kulakukan demi menjaga suasana tetap damai. Aku dan Mas Hamdi seperti dua orang asing yang tinggal di bawah atap yang sama. Sementara Bu Yati masih belum mau menerima kenyataan bahwa aku benar-benar ingin mengakhiri pernikahan ini. Aku mulai mengurus berkas-berkas perceraian tanpa memberitahu mereka. Aku tahu, jika aku mengatakannya lebih awal, mereka hanya akan semakin menyulitkan langkahku. Aku sudah melihat banyak perempuan yang ingin bercerai tetapi akhirnya mundur karena tekanan dari suami atau keluarga. Aku tidak mau menjadi salah satu dari mereka. Aku ingin bebas, dan aku ingin mendapatkan hakku kembali. Setiap pagi, aku masih bangun lebih awal, tetapi kali ini bukan untuk memasak atau menyiapkan sarapan bagi mereka. Aku bangun untuk diriku sendiri, melakukan hal-hal kecil yang selama ini kulupakan. Seperti menikmati secangkir teh sambil duduk di teras, atau sekadar mendengarkan musik yang kusuka tanpa perlu khawatir ada yang mengomeliku. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku mulai merasa bahwa aku memiliki hidupku kembali. Namun, ketenangan kecil yang kuciptakan itu tidak berlangsung lama. Suatu pagi, saat aku sedang bersiap untuk pergi ke kantor pengacara yang akan membantuku mengurus perceraian, Bu Yati datang ke kamarku tanpa mengetuk. Aku yang sedang berdiri di depan cermin, terkejut saat melihat bayangannya di refleksi kaca. "Kamu mau kemana pagi-pagi begini?" Tanyanya tajam, matanya meneliti penampilanku dari ujung kepala hingga kaki. Aku menarik napas, mencoba menahan diri agar tidak terpancing emosi.
Saya ada urusan, Bu. Jawabku singkat. Bu Yati mendengus, melipat tangannya di dada. Urusan apa? Jangan-jangan kamu mau ke pengadilan buat urus cerai? Aku menoleh, menatapnya dengan tatapan yang tak lagi gentar. Kalau iya, kenapa, Bu? Wajah Bu Yati langsung memerah. Jelas tidak menyangka aku akan mengakui hal itu dengan begitu terang-terangan. Kamu ini perempuan gak tahu diri. Setelah semua yang kami berikan untukmu, sekarang kamu mau meninggalkan suamimu begitu saja. Aku tertawa kecil, meskipun tidak ada kebahagiaan di dalamnya. Semua yang kalian berikan? Bu, selama ini saya yang memberikan segalanya. Saya yang mengurus rumah ini, saya yang mengurus kalian, dan saya yang selalu berusaha menjaga pernikahan ini tetap utuh meskipun saya diperlakukan seperti babu di rumah saya sendiri. Dan sekarang, ketika saya memilih untuk tidak lagi menderita, ibu malah bilang saya nggak tahu diri. Bu Yati melangkah mendekat, suaranya mulai meninggi. Kamu pikir setelah cerai hidupmu bakal lebih baik? Kamu pikir kamu bisa hidup sendiri tanpa suami? Perempuan sepertimu itu butuh laki-laki. Jangan mimpi bisa bahagia tanpa seorang suami. Aku menatapnya dengan mata yang penuh keteguhan. Saya lebih baik sendiri daripada hidup bersama orang yang tidak menghargai saya. Bu Yati terdiam. Untuk pertama kalinya, aku melihat ada sesuatu di matanya. Sesuatu yang hampir seperti ketakutan. Mungkin dia sadar bahwa aku benar-benar serius, bahwa kali ini aku tidak akan bisa ditaklukkan dengan ancaman atau cemoohan. Hari-hari setelah pengumuman keputusanku menjadi mimpi buruk. Aku sudah menduga bahwa Mas Hamdi dan Bu Yati tidak akan menerimanya dengan mudah, tapi aku tidak pernah menyangka mereka akan bertindak sekejam ini. Setiap hari, mereka menciptakan suasana rumah yang semakin mencekik. Mas Hamdi, yang sebelumnya masih mencoba berbicara denganku dengan nada lembut, kini berubah menjadi pria yang penuh amarah. Dia pulang lebih malam dari biasanya, sering dalam keadaan mabuk, lalu membanting barang-barang di rumah seolah ingin menunjukkan kekuasaannya. Aku tidak peduli lagi. Aku hanya melihatnya sebagai orang asing yang kebetulan masih berada di bawah atap yang sama denganku, dan itu hanya sementara. Bu Yati lebih buruk lagi. Setiap pagi, saat aku baru saja bangun, dia sudah duduk di ruang tamu dengan ekspresi wajah yang penuh kebencian. Setiap kali aku melewatinya, dia selalu melontarkan kata-kata yang menyakitkan. Perempuan seperti kamu ini pasti akan sengsara setelah cerai, katanya suatu pagi saat aku hendak pergi ke kantor pengacara. Kamu pikir laki-laki lain mau sama janda kayak kamu? Aku berhenti di depan pintu, menatapnya tanpa ekspresi. Dulu, kata-kata seperti itu mungkin akan melukaiku, akan membuatku mempertanyakan keputusanku. Tapi sekarang, aku tidak peduli. Aku sudah melalui neraka dalam pernikahan ini, dan tidak ada yang lebih buruk daripada itu. Saya lebih baik jadi janda daripada tetap jadi istri yang tidak dihargai. Jawabku dengan tenang sebelum melangkah keluar. Aku bisa mendengar Bu Yati menggerutu di belakangku, tetapi aku tidak lagi mendengarkan. Aku sudah cukup lama menjadi korban mereka. Kali ini, aku akan memperjuangkan diriku sendiri. Namun, semakin aku berusaha menjaga ketenanganku, semakin besar pula usaha mereka untuk membuatku menyerah. Malam itu, Mas Hamdi pulang dalam keadaan mabuk berat. Aku yang sedang membaca buku di kamar langsung tersentak ketika mendengar suara bentakan keras dari ruang tamu. Dinda, keluar kamu. Aku menghela napas. Aku tidak ingin menghadapi drama ini, tapi aku juga tahu bahwa jika aku tidak keluar, dia hanya akan semakin mengamuk. Dengan berat hati, aku membuka pintu kamar dan berjalan ke ruang tamu, di mana Mas Hamdi sudah berdiri dengan tubuh yang sedikit oleng. Sementara Bu Yati duduk di sofa dengan ekspresi puas, seolah menikmati pertunjukan yang sedang berlangsung. Apalagi, Mas? Tanyaku lelah. Mas Hamdi tertawa sinis, matanya merah dan penuh kemarahan. Apalagi?
Aku cuma mau tanya lagi, kamu yakin mau cerai sama aku? Kamu pikir kamu bisa hidup tanpa aku? Aku menatapnya tanpa takut. Iya, Mas. Aku yakin. Dan saat itu, sesuatu dalam dirinya meledak. Dengan gerakan kasar, dia menyambar gelas yang ada di meja dan melemparkannya ke lantai. Pecahannya berhamburan ke segala arah. Aku mundur selangkah, bukan karena takut, tetapi karena aku sadar bahwa dia sudah kehilangan kendali. Kamu keterlaluan, Dinda, bentaknya. Aku ini suamimu. Kamu harusnya patuh sama aku. Aku sudah kerja keras buat kamu, buat rumah ini, dan sekarang kamu malah mau ninggalin aku. Aku menatapnya tajam. Kerja keras buat aku. Aku tertawa kecil, meskipun hatiku sakit. Mas, selama ini aku yang kerja keras buat rumah ini. Aku yang ngurus semuanya. Mas cuma pulang kerja, makan, tidur, dan besoknya pergi lagi. Mas nggak pernah peduli sama aku, sama perasaan aku, sama kebahagiaan aku. Bu Yati yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. Dinda, kamu nggak boleh bicara seperti itu sama suamimu. Aku menggeleng, mataku mulai panas. Kenapa nggak boleh, Bu? Kenapa cuma perempuan yang harus sabar? Kenapa cuma aku yang harus bertahan sementara suami saya sendiri nggak pernah menghargai saya? Apa ibu pikir perempuan itu cuma alat buat melayani suami dan mertua? Aku juga manusia, Bu. Aku punya hak buat dihormati. Ruangan itu mendadak sunyi. Aku bisa melihat wajah Mas Hamdi memerah karena amarah, sementara Bu Yati terlihat syok karena aku berani berbicara sekeras itu. Aku menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan. Suaraku lebih pelan tetapi tetap penuh ketegasan. Aku sudah cukup lama diam. Aku sudah cukup lama diperlakukan seperti sampah di rumahku sendiri. Sekarang, aku hanya ingin bebas. Dan tidak ada yang bisa menghentikan aku. Tanpa menunggu jawaban mereka, aku berbalik dan berjalan menuju kamarku. Baru beberapa langkah, aku mendengar suara Mas Hamdi berteriak. Kalau kamu keluar dari kamar itu, kamu bukan lagi istri aku. Aku berhenti sejenak, lalu menoleh ke arahnya. Aku menatap matanya dalam-dalam sebelum akhirnya berkata, aku memang sudah bukan istrimu lagi, Mas. Aku sudah lama meninggalkan pernikahan ini, hanya saja baru sekarang aku benar-benar melangkah keluar. Aku masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu. Dadaku berdebar kencang, tetapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena aku tahu, aku sudah mengambil satu langkah lagi menuju kebebasan. Di luar, aku masih bisa mendengar suara barang-barang dibanting dan teriakan Mas Hamdi. Tapi aku tidak peduli lagi. Aku hanya perlu bertahan sedikit lebih lama. Setelah ini, semua akan segera berakhir. Aku terbangun di tengah malam dengan dada yang terasa sesak. Udara di dalam kamar terasa begitu berat, seolah ada sesuatu yang menekan jiwaku. Dari luar, aku masih bisa mendengar suara dengkuran Mas Hamdi di ruang tamu. Tempatnya tidur sejak beberapa hari yang lalu setelah pertengkaran terakhir kami. Aku menatap langit-langit kamar yang gelap, membiarkan pikiranku melayang ke masa lalu. Dulu, aku pernah membayangkan pernikahan sebagai sesuatu yang indah. Aku pernah berharap bahwa memiliki suami berarti memiliki seseorang yang akan selalu mendukung dan melindungi. Tapi kenyataan yang kutemui justru sebaliknya. Aku diperlakukan seperti pembantu di rumahku sendiri, dipaksa untuk melayani tanpa pernah dihargai. Aku bertahan bertahun-tahun dengan harapan bahwa mungkin, suatu hari nanti, Mas Hamdi akan berubah. Tapi sekarang aku sadar, beberapa orang tidak akan pernah berubah, tidak peduli seberapa besar cinta yang kita berikan. Aku memejamkan mata, mencoba tidur kembali, tapi suara berisik dari luar kamar membuatku tersentak. Aku bangun dan melangkah ke arah pintu, menempelkan telinga di sana. Dari luar, aku bisa mendengar suara Bu Yati berbicara dengan Mas Hamdi dalam bisikan yang tajam.
Kamu nggak boleh biarin dia menang. Hamdi, dia itu cuma perempuan keras kepala yang butuh ditaklukkan. Suara Bu Yati terdengar penuh amarah. Tapi, Bu, Dinda udah nggak mau sama aku. Suara Mas Hamdi terdengar lebih lemah daripada biasanya. Dan kamu mau nyerah gitu aja? Kamu laki-laki, Hamdi. Tunjukin kalau kamu masih punya kendali. Kalau kamu biarin dia pergi, dia bakal ngelunjak. Janda itu nggak ada harganya. Hatiku mencelos mendengar kata-kata itu. Jadi, begitulah cara mereka memandangku? Sebagai seorang perempuan yang harus tunduk. Sebagai seseorang yang hanya berharga jika tetap berada di bawah kendali mereka? Aku menggigit bibirku, menahan marah yang mulai membakar dadaku. Aku ingin keluar dan berteriak bahwa mereka salah, bahwa aku lebih dari sekadar istri yang bisa diperlakukan semena-mena. Tapi aku tahu, berbicara dengan mereka tidak akan ada gunanya. Mereka tidak akan pernah mengerti. Aku kembali ke tempat tidur, memeluk diriku sendiri dalam kegelapan. Aku tahu, setelah percakapan ini, mereka pasti akan mencoba sesuatu yang lebih buruk untuk menghentikanku. Tapi aku tidak akan mundur. Aku sudah terlalu jauh untuk berbalik sekarang. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Aku sudah memutuskan bahwa hari ini aku akan pergi ke pengacara untuk menyelesaikan semua urusan perceraian. Aku melangkah keluar dari kamar dan langsung merasakan suasana yang berbeda. Mas Hamdi dan Bu Yati duduk di meja makan. Tapi tidak seperti biasanya, mereka diam. Tidak ada suara nyinyiran atau keluhan. Hanya kesunyian yang terasa ganjil. Aku tidak ingin berbasa-basi. Jadi aku langsung menuju dapur untuk mengambil air. Tapi saat aku melangkah kembali ke ruang tamu, Mas Hamdi tiba-tiba berdiri dan menghadangku. Kita harus bicara, katanya dengan suara berat. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Aku nggak punya apa-apa lagi yang perlu dibicarakan, Mas. Tolong. Suaranya terdengar lebih pelan, seperti memohon. Sekali ini aja, dengerin aku. Aku menghela napas panjang. Aku tahu ini mungkin hanya permainan lain yang mereka lakukan untuk mengulur waktu, tapi aku memutuskan untuk mendengarnya. Aku tahu aku salah, katanya, menatapku dengan mata yang sedikit bengkak. Aku tahu aku nggak pernah jadi suami yang baik buat kamu. Aku tahu ibu juga sering terlalu keras. Tapi, Dinda, tolong jangan pergi. Aku menatapnya lama. Dulu, jika dia mengatakan ini, mungkin hatiku akan luluh. Mungkin aku akan berpikir bahwa masih ada harapan. Tapi sekarang, aku hanya merasa lelah. Mas, kamu tuh sakit deh sepertinya. Semalam kamu memakiku. Lihat sekarang, nadamu memelas seperti kucing yang kelaparan. Lagi pula aku sudah bilang berkali-kali. Aku sudah cukup. Aku nggak bisa lagi hidup dalam pernikahan ini. Mas Hamdi menggeleng dengan ekspresi frustasi. Kamu nggak bisa lakuin ini ke aku, Dinda. Kamu tahu kan, aku butuh kamu. Aku nggak bisa hidup sendiri. Aku tersenyum miris. Jadi sekarang Mas baru sadar kalau Mas butuh aku? Setelah semua yang aku lalui, setelah semua yang kalian lakukan ke aku, sekarang baru Mas merasa takut kehilangan. Bu Yati yang sejak tadi diam tiba-tiba berdiri, menatapku dengan tatapan penuh kebencian. Pikirkan diri kamu, kalau kamu tetap melanjutkan perceraian ini, kamu akan jadi janda. Aku menoleh kepadanya dan tersenyum dingin. Nggak ada yang perlu saya takutkan dari menjadi seorang janda, Bu. Bu Yati menggeram, wajahnya merah padam. Kamu pikir kamu bakal bahagia setelah cerai? Aku sumpahin hidupmu sengsara, Dinda. Aku tertawa kecil. Ibu sudah menyumpahi saya sejak lama dengan cara ibu memperlakukan saya. Tapi lihatlah, saya masih berdiri di sini, lebih kuat dari sebelumnya. Aku mengambil tasku dan melangkah pergi. Aku bisa merasakan mata mereka menatapku dengan kemarahan. Tapi aku tidak peduli lagi. Aku tahu,
Langkah ini tidak akan mudah. Aku tahu mereka tidak akan menyerah begitu saja. Tapi aku juga tahu satu hal. Aku tidak akan pernah kembali. Ketika aku melangkah keluar dari rumah, aku merasa seolah beban yang selama ini menindih dadaku perlahan mulai terangkat. Aku belum benar-benar bebas, tapi aku sudah semakin dekat. Hari itu, aku melangkah keluar dari rumah dengan perasaan yang sulit digambarkan. Ada kelegaan yang menyusup di dadaku, tetapi juga ada ketegangan yang menggantung di udara. Aku tahu, perjalananku menuju kebebasan belum selesai. Mas Hamdi dan Bu Yati tidak akan tinggal diam. Mereka akan mencoba segala cara untuk menghentikanku, dan aku harus siap menghadapi semuanya. Aku menuju kantor pengacara dengan langkah mantap. Jalanan yang kulewati terasa lebih terang dari biasanya. Atau mungkin itu hanya perasaanku saja. Selama bertahun-tahun, aku hidup dalam bayang-bayang ketakutan dan penindasan. Tetapi hari ini, untuk pertama kalinya, aku merasa memiliki kendali atas hidupku sendiri. Begitu sampai di kantor pengacara, aku disambut oleh seorang wanita paruh baya yang ramah. Dia membimbingku masuk ke ruangan kecil yang tertata rapi. Di dalamnya, seorang pria dengan kacamata tebal duduk di belakang meja, membaca dokumen dengan serius. Saat dia menatapku, aku bisa melihat ekspresi penuh perhatian di wajahnya. "Silakan duduk, Ibu Dinda," katanya dengan suara tenang. Aku duduk dan menghela napas sebelum berbicara. Saya ingin mengajukan gugatan cerai. Saya sudah tidak tahan lagi hidup dalam rumah tangga yang penuh penindasan. Pengacara itu mengangguk. Saya mengerti. Bisa diceritakan lebih detail tentang kondisi pernikahan Ibu? Aku menghabiskan hampir 1 jam untuk menceritakan semuanya. Bagaimana aku diperlakukan seperti pembantu di rumahku sendiri. Bagaimana Mas Hamdi tidak pernah menghargai pengorbananku. Dan bagaimana Bu Yati selalu menekan serta merendahkan martabatku sebagai seorang istri. Saat aku selesai berbicara, pengacara itu menghela napas panjang. "Kondisi Ibu cukup kuat untuk mengajukan cerai," katanya. "Apalagi rumah yang Ibu tempati adalah warisan dari orang tua Ibu. Secara hukum, mereka tidak memiliki hak atas rumah itu." Mendengar kata-kata itu, aku merasa sedikit lega. Selama ini, aku takut bahwa mereka akan berusaha merebut rumahku dengan cara licik. Tapi setidaknya, aku tahu bahwa hukum ada di pihakku. Namun, aku juga tahu bahwa hukum saja tidak cukup. Mas Hamdi dan Bu Yati tidak akan menyerah begitu saja. Benar saja. Saat aku pulang ke rumah sore itu, aku langsung disambut dengan pemandangan yang tidak kusangka. Di depan rumahku, berdiri beberapa orang yang tidak kukenal. Lelaki berbadan tegap dengan wajah garang, berbicara dengan Mas Hamdi dan Bu Yati. Jantungku berdegup kencang. Aku tidak mengenal mereka, tetapi aku bisa merasakan bahwa kehadiran mereka bukanlah pertanda baik. Aku melangkah mendekat dengan hati-hati. Begitu melihatku, salah satu lelaki itu tersenyum sinis. "Jadi ini istrimu, Hamdi?" katanya dengan nada mengejek. Mas Hamdi menatapku dengan ekspresi yang sulit diartikan. "Iya, dan dia sekarang mau cerai." Lelaki itu tertawa. "Sayang sekali. Padahal, perempuan cantik begini lebih baik tetap di rumah, melayani suami." Aku merasakan amarah membakar dadaku. "Maaf, tapi saya bukan barang yang bisa diperjualbelikan atau dikontrol oleh siapapun," kataku tegas. Lelaki itu mendekat, ekspresinya semakin meremehkan. "Kamu pikir kamu bisa hidup sendiri setelah cerai? Perempuan tanpa suami itu nggak ada nilainya, Mbak. Apalagi kalau janda. Mau makan apa nanti?" Aku menatapnya tajam. Saya lebih baik hidup sendiri daripada hidup bersama orang yang tidak menghargai saya. Lelaki itu tertawa lagi. Tetapi kali ini ada nada ancaman dalam suaranya. "Ya udah, kalau gitu kita lihat aja nanti. Jangan sampai menyesal, ya." Aku menoleh ke arah Mas Hamdi. "Siapa mereka?" tanyaku dingin.
Mas Hamdi tidak langsung menjawab. Dia terlihat gelisah, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Akhirnya, dia berkata dengan suara rendah, "Mereka teman-temanku." Aku tahu dia berbohong. Aku tidak tahu pasti siapa orang-orang ini, tapi aku yakin mereka bukan sekadar teman. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi di sini, dan aku harus waspada. Aku mengabaikan mereka dan berjalan masuk ke dalam rumah. Namun, sebelum aku bisa menutup pintu, Bu Yati berbisik dengan suara penuh racun. "Kamu pikir kamu sudah menang, Dinda? Ini baru permulaan." Aku menoleh dan menatapnya tajam. "Ibu boleh mencoba menjatuhkan saya, tapi ingat satu hal. Saya bukan lagi perempuan yang lemah seperti dulu." Aku menutup pintu dengan keras, mencoba menenangkan detak jantungku yang masih berdegup kencang. Aku tahu, badai belum berlalu. Justru, ini adalah awal dari pertarungan yang lebih besar. Tapi kali ini, aku siap. Setelah kejadian sore itu, suasana di rumah semakin mencekam. Aku tidak tahu pasti siapa lelaki-lelaki yang datang bersama Mas Hamdi, tetapi firasatku mengatakan bahwa mereka bukan orang baik. Sejak saat itu, aku selalu merasa diawasi. Setiap kali aku keluar kamar, aku bisa merasakan tatapan tajam Bu Yati yang seolah ingin menelanku bulat-bulat. Mas Hamdi juga berubah. Dia lebih sering diam, tetapi aku tahu bahwa di balik diamnya, ada badai yang sedang menunggu saat yang tepat untuk meledak. Aku tidak peduli lagi dengan mereka. Aku menghabiskan sebagian besar waktuku di dalam kamar, hanya keluar jika benar-benar perlu. Aku bahkan mulai menyimpan makanan di kamarku sendiri, karena aku tidak ingin berurusan dengan mereka di dapur. Aku tidak ingin memakan makanan yang mungkin sudah mereka campuri dengan niat buruk. Namun, meskipun aku berusaha menjaga jarak, mereka tetap berusaha menyeretku kembali ke dalam drama mereka. Suatu malam, saat aku sedang duduk di tempat tidur, membaca dokumen perceraian yang sudah hampir selesai, pintu kamarku diketuk keras. "Dinda, buka pintunya." Suara Mas Hamdi terdengar di balik pintu. Aku menghela napas, menutup dokumen itu, dan berdiri. Aku membuka pintu sedikit, cukup untuk melihat wajahnya yang kusut dan penuh amarah. "Ada apa, Mas?" tanyaku dengan nada datar. Dia mendorong pintu hingga terbuka lebar dan melangkah masuk tanpa izin. Aku mundur selangkah, berusaha menjaga jarak. "Aku capek, Mas. Kalau nggak ada yang penting, lebih baik kita bicara besok." Dia tertawa kecil, tetapi ada nada pahit dalam tawanya. "Bicara besok? Emang kamu pikir aku ini siapa, Dinda? Kamu udah lupa kalau aku ini suami kamu." Aku menatapnya tanpa ekspresi. "Sebentar lagi, kamu bukan suami aku lagi." Perkataanku seperti menusuknya tepat di jantung. Rahangnya mengeras, tangannya mengepal di sisi tubuhnya. "Jadi, kamu beneran gak mau kasih aku kesempatan?" Aku menghela napas panjang. "Kesempatan apa, Mas? Kesempatan untuk kembali diperlakukan seperti babu di rumah sendiri? Kesempatan untuk terus diinjak-injak? Aku udah cukup. Aku udah berusaha bertahan selama ini, tapi aku nggak bisa lagi." Matanya berkobar dengan kemarahan yang tertahan. "Kamu ini perempuan gak tahu diuntung," bentaknya. "Aku ini udah sabar sama kamu, Dinda. Tapi kamu malah ngelunjak. Kamu pikir setelah cerai, kamu bisa hidup tenang?" Aku menatapnya tajam. Aku lebih baik hidup sendiri daripada hidup dengan orang yang menganggap aku nggak lebih dari sekadar pelayan. Dia mendekat, wajahnya semakin gelap. Aku bisa mencium bau alkohol samar dari napasnya. "Jangan bikin aku marah, Dinda." Aku tidak mundur kali ini. Aku berdiri tegak, menatap matanya tanpa gentar. "Kamu sudah sering marah, Mas. Aku sudah cukup merasakannya. Tapi kali ini, aku nggak takut lagi." Dia terdiam, napasnya memburu.
Aku bisa melihat pertarungan batin dalam dirinya, antara ingin menghancurkan sesuatu atau menahan diri. Akhirnya, dia mendengus kasar dan berbalik, melangkah keluar dari kamarku dengan pintu yang dibanting keras. Aku mengunci pintu dengan tangan gemetar. Aku tahu, ini belum berakhir. Ini baru permulaan. Pagi harinya, aku bangun dengan perasaan gelisah. Aku memeriksa ponselku dan menemukan beberapa pesan dari pengacaraku, memberitahuku bahwa sidang pertama perceraian akan segera dijadwalkan. Hatiku berdebar, antara lega dan cemas. Aku tahu bahwa ini adalah langkah besar menuju kebebasanku, tetapi aku juga tahu bahwa ini akan memicu reaksi yang lebih buruk dari Mas Hamdi dan Bu Yati. Ketika aku keluar dari kamar untuk mengambil segelas air, aku melihat Bu Yati sudah duduk di ruang tamu, menatapku dengan tatapan yang menusuk. "Kamu pikir kamu pinter, ya?" katanya tiba-tiba. Aku berhenti dan menatapnya tanpa ekspresi. "Apa maksud ibu?" Bu Yati mendecakkan lidahnya. "Perempuan keras kepala seperti kamu nggak akan pernah bahagia, Dinda. Aku sudah lihat banyak perempuan kayak kamu, yang merasa bisa hidup sendiri, yang merasa nggak butuh suami. Tapi pada akhirnya, mereka semua menyesal. Dan kamu juga akan menyesal." Aku tersenyum tipis. "Kalau saya menyesal, itu urusan saya, Bu. Tapi satu hal yang pasti, saya lebih menyesal jika terus bertahan di rumah ini." Aku melangkah ke dapur, meninggalkan Bu Yati yang masih menatapku dengan kebencian. Aku tahu bahwa dia tidak akan pernah mengerti. Dalam pikirannya, seorang istri harus tunduk dan patuh, tidak peduli seberapa buruk perlakuan yang diterimanya. Tapi aku bukan lagi perempuan yang bisa ditundukkan. Saat aku kembali ke kamar dan melihat kembali dokumen perceraian yang hampir selesai, aku tahu bahwa aku sudah berada di jalan yang benar. Aku hanya perlu bertahan sedikit lebih lama. Sebentar lagi, semuanya akan berakhir. Pagi itu, aku bangun dengan perasaan aneh. Seperti ada sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang besar. Aku mencoba mengabaikan perasaan itu dan bersiap untuk pergi ke kantor pengacara. Hari ini, aku harus menyerahkan dokumen tambahan untuk mempercepat proses perceraian. Tapi saat aku melangkah keluar dari kamar, aku langsung disambut dengan tatapan tajam dari Bu Yati yang duduk di kursi ruang tamu. "Kamu mau kemana?" tanyanya dengan nada sinis. Aku tidak ingin menjawab, tapi aku tahu jika aku diam, dia hanya akan semakin mencari gara-gara. "Saya ada urusan, Bu," jawabku singkat. Bu Yati menyilangkan tangannya di dada. "Urusan cerai lagi, ya?" Aku menatapnya dengan dingin. "Iya, Bu." "Kenapa?" "Ibu mau ikut ke pengadilan." Ekspresi wajahnya langsung berubah, seolah aku baru saja menamparnya dengan kata-kataku. "Kurang ajar kamu, Dinda. Kamu pikir kamu bisa ninggalin anakku gitu aja?" Aku menghela napas panjang. "Bu, anak ibu nggak seberharga itu untuk aku pertahankan." Aku mencoba berjalan melewatinya, tapi tiba-tiba, Mas Hamdi muncul dari luar rumah. Dia berdiri di ambang pintu dengan tatapan yang lebih gelap dari biasanya. "Kamu nggak akan pergi kemana-mana, Dinda," katanya pelan. Tetapi ada ancaman di balik kata-katanya. Aku berhenti, menatapnya dengan waspada. "Apa maksudmu, Mas?" Dia melangkah lebih dekat. "Aku nggak akan biarin kamu ninggalin aku. Aku udah bilang ke kamu berkali-kali, kita bisa perbaiki ini." Aku tertawa kecil, tapi bukan karena lucu. "Perbaiki? Mas, ini bukan sesuatu yang bisa diperbaiki. Saya sudah muak. Saya sudah selesai dengan semua ini." Mas Hamdi tiba-tiba meraih tanganku dengan kasar. Aku terkejut dan berusaha menarik tanganku, tapi cengkeramannya terlalu kuat. "Lepasin, Mas," aku berteriak. "Tidak, kamu nggak akan ninggalin aku." Suaranya penuh emosi. Bu Yati berdiri dan mendekati kami. "Hamdi,
Jangan biarin dia menang. Dia itu perempuan pembangkang. Kalau kamu biarin dia pergi, dia bakal ngelunjak. Perempuan macam dia harus dikasih pelajaran. Aku merasa jantungku berdebar kencang. Kalian mau apa? Mau menyakitiku? Mas Hamdi tidak menjawab, tapi matanya menunjukkan sesuatu yang membuatku semakin takut. Aku tahu bahwa dia berada di ambang batasnya. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa aku akan meninggalkannya. Dan sekarang, dia siap melakukan apapun untuk menghentikanku. Aku harus melakukan sesuatu. Dengan sekuat tenaga, aku menginjak kakinya dan menyikut perutnya. Mas Hamdi terkejut dan melepas cengkeramannya. Aku segera berlari ke arah pintu, tapi Bu Yati menarik jilbabku dari belakang, membuatku terhuyung ke belakang. Kamu gak akan kemana-mana, perempuan kurang ajar, teriaknya. Aku merasakan kepanikan mulai merayap di dadaku. Tapi aku tidak bisa menyerah. Aku harus keluar dari sini. Dengan sisa tenaga, aku meraih vas bunga di dekat pintu dan memukul tangan Bu Yati. Dia menjerit kesakitan dan melepas pegangannya. Aku tidak membuang waktu. Aku segera berlari keluar rumah, menutup pagar, dan terus berlari tanpa menoleh ke belakang. Aku tidak tahu harus kemana, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak bisa kembali ke rumah itu lagi. Aku akhirnya sampai di kantor pengacara dengan napas terengah-engah. Pengacaraku, Pak Daryatmo, menatapku dengan khawatir. Ibu Dinda, ada apa? Anda terlihat ketakutan. Aku duduk di kursi, mencoba menenangkan diri sebelum akhirnya berkata, Mas Hamdi dan Bu Yati mencoba menahanku. Mereka tidak ingin aku pergi. Pak Daryatmo mengangguk pelan. Saya sudah menduga ini akan terjadi. Kasus seperti ini sering terjadi, terutama jika suami merasa kehilangan kendali. Aku menggenggam tanganku erat-erat. Saya nggak bisa kembali ke rumah itu, Pak. Saya takut mereka akan melakukan sesuatu yang lebih buruk. Pengacaraku berpikir sejenak sebelum akhirnya berkata, saya bisa mengajukan perlindungan hukum untuk Anda. Jika mereka mencoba mengganggu Anda lagi, mereka bisa dikenakan tindakan hukum. Aku merasa sedikit lega. Terima kasih, Pak. Saya hanya ingin hidup tenang. Pak Daryatmo tersenyum kecil. Anda sudah mengambil langkah besar, Ibu Dinda. Bertahanlah sedikit lagi. Keadilan ada di pihak Anda. Aku mengangguk. Aku tahu bahwa ini belum berakhir. Tapi aku juga tahu bahwa aku tidak sendirian. Aku memiliki hukum di pihakku. Dan aku memiliki kekuatan untuk melawan. Sekarang, aku hanya perlu bersiap untuk babak terakhir dari pertarungan ini. Malam itu, aku menginap di rumah seorang teman. Aku tahu aku tidak bisa kembali ke rumahku sendiri, setidaknya sampai semuanya selesai. Sejak keluar dari rumah itu tadi siang, aku merasa seperti buronan yang sedang dikejar-kejar. Aku terus melihat ke belakang, takut jika Mas Hamdi atau Bu Yati mengirim seseorang untuk mengikutiku. Rasa waspada ini membuatku sulit tidur. Aku hanya bisa berbaring di atas kasur, menatap langit-langit dengan berbagai pikiran yang berkecamuk di kepalaku. Besok kamu mau kemana, Din? Tanya temanku, Rina, yang dengan baik hati memberiku tempat menginap. Aku menghela napas panjang. Ke kantor pengacara lagi. Aku harus memastikan bahwa perlindungan hukum untukku segera diproses. Aku nggak mau ambil risiko. Mas Hamdi dan Bu Yati sudah menunjukkan kalau mereka bisa melakukan apapun untuk menahanku. Rina mengangguk, lalu duduk di sampingku. Aku nggak habis pikir. Din, itu rumah kamu, tapi kamu yang harus lari. Seharusnya mereka yang pergi, bukan kamu. Aku menoleh padanya dengan senyum miris. Mereka nggak akan pergi begitu saja. Mereka merasa berhak atas rumah itu. Mas Hamdi pikir karena dia suamiku, dia punya hak tinggal di sana. Dan Bu Yati, dia pikir dia ratu di rumah itu. Rina mengepalkan tangannya.
Tapi kamu punya bukti kalau rumah itu milikmu. Kalau perlu, kamu bisa usir mereka pakai hukum. Aku menatap langit-langit lagi. Itulah yang akan aku lakukan. Aku nggak akan lari terus. Aku akan melawan. Pagi harinya, aku berangkat lebih awal ke kantor pengacara. Aku ingin menyelesaikan semuanya secepat mungkin. Aku tidak mau memberi kesempatan kepada Mas Hamdi dan Bu Yati untuk membuat masalah baru. Begitu aku tiba, Pak Daryatmo sudah menungguku di ruangannya. Dia menyambutku dengan anggukan tenang, lalu menyodorkan beberapa dokumen. Ini adalah surat perlindungan hukum yang bisa kita ajukan ke pengadilan. Jika disetujui, suami Anda dan ibu mertuanya tidak boleh mendekati Anda dalam jarak tertentu. Jika mereka melanggar, mereka bisa dikenakan sanksi hukum. Aku mengambil dokumen itu dan membacanya dengan seksama. Hatiku berdebar-debar. Ini berarti aku benar-benar bisa bebas dari mereka. Aku bisa mendapatkan kembali hidupku tanpa harus selalu merasa terancam. Selain itu, lanjut Pak Daryatmo, kami juga bisa mengajukan gugatan agar mereka keluar dari rumah Anda. Karena rumah itu adalah milik Anda, mereka tidak memiliki hak hukum untuk tinggal di sana tanpa izin Anda. Aku menatapnya dengan mata berbinar. Jadi, aku bisa mengambil kembali rumahku. Pak Daryatmo tersenyum. Ya, ini hanya soal waktu. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa ada harapan. Aku merasa bahwa aku bisa menang. Namun, seperti yang sudah kuduga, Mas Hamdi dan Bu Yati tidak akan menyerah begitu saja. Saat aku pulang ke rumah Rina sore itu, aku mendapat telepon dari nomor tak dikenal. Awalnya aku ragu untuk mengangkatnya, tapi akhirnya aku melakukannya. Kalau kamu pikir kamu bisa mengusir kami, kamu salah besar, Dinda. Itu suara Bu Yati. Aku merasakan darahku mendidih. Ini rumah saya. Saya berhak menentukan siapa yang tinggal di sana dan siapa yang tidak. Dia tertawa sinis. Kamu pikir hukum akan selalu berpihak padamu? Kamu pikir kami akan pergi begitu saja? Dinda, kamu sudah membuat kesalahan besar. Kamu pikir hidupmu akan tenang setelah ini? Aku mengepalkan tanganku. Saya nggak takut, Bu. Saya sudah cukup menderita selama ini. Sekarang giliran saya untuk merebut kembali hidup saya. Bu Yati terdiam sesaat, lalu berkata dengan nada dingin, kita lihat saja nanti siapa yang akan menang. Telepon terputus. Aku menatap layar ponselku dengan napas memburu. Aku tahu mereka sedang merencanakan sesuatu. Aku harus lebih waspada. Keesokan harinya, aku kembali ke rumahku bersama seorang petugas hukum dan beberapa orang saksi yang sudah diatur oleh pengacara. Kami datang dengan membawa dokumen resmi yang menyatakan bahwa Mas Hamdi dan Bu Yati harus segera meninggalkan rumahku. Saat kami tiba, Bu Yati sudah menunggu di depan rumah dengan wajah penuh kemarahan. Kalian pikir kalian bisa seenaknya mengusir kami? Ini rumah anakku. Petugas hukum tetap tenang. Bu, rumah ini atas nama Ibu Dinda. Secara hukum, Anda tidak berhak tinggal di sini tanpa izinnya. Kami di sini untuk memastikan bahwa perintah hukum dijalankan. Mas Hamdi keluar dari rumah dengan ekspresi gelap. Dinda, kamu benar-benar tega, ya? Setelah semua yang aku lakukan buat kamu. Aku tertawa pahit. Semua yang kamu lakukan buat aku? Mas, kamu gak pernah melakukan apapun selain menyakiti aku. Sekarang, aku hanya mengambil kembali apa yang memang milikku. Bu Yati mulai berteriak-teriak, mencoba membujuk dan mengancam secara bersamaan. Tapi aku tidak peduli lagi. Aku hanya ingin mereka pergi. Akhirnya, setelah beberapa jam perdebatan, Mas Hamdi dan Bu Yati tidak punya pilihan selain pergi. Mereka keluar dari rumah dengan wajah penuh kemarahan dan kebencian. Aku menonton mereka dari pintu, merasakan beban berat di dadaku akhirnya terangkat.
Ketika mereka sudah benar-benar pergi, aku melangkah masuk ke rumahku sendiri. Rumah yang selama ini terasa seperti penjara, kini terasa berbeda. Ini bukan lagi tempat di mana aku diperlakukan seperti budak. Ini adalah rumahku. Tempat di mana aku bisa hidup bebas, tanpa ketakutan. Aku menutup pintu, menghela napas panjang, dan tersenyum untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama. Aku berdiri di tengah ruang tamu rumahku yang kini kosong. Tidak ada lagi suara bentakan Bu Yati atau perintah Mas Hamdi yang memperlakukanku seperti babu. Tidak ada lagi tatapan menghina, ejekan, atau tekanan yang selalu membuat dadaku sesak. Hanya ada keheningan. Aku mengusap dinding rumah yang dulu terasa begitu asing bagiku. Meskipun ini adalah warisan dari orang tuaku sendiri. Kini, rumah ini benar-benar menjadi milikku lagi. Namun, anehnya, aku tidak merasa selega yang kupikirkan. Aku menang. Aku berhasil merebut kembali hakku. Tapi kenapa ada bagian dari hatiku yang masih terasa kosong? Aku menghela napas panjang dan berjalan ke dapur. Tempat yang dulu menjadi saksi bagaimana aku diperlakukan seperti pembantu di rumahku sendiri. Aku pernah menangis di sudut dapur ini, meremas sudut meja dengan putus asa setelah dikerjai oleh Bu Yati. Aku pernah berdiri berjam-jam di sini, memasak makanan untuk mereka tanpa pernah mendapat ucapan terima kasih. Semua kenangan pahit itu kini hanya tinggal bayangan. Saat aku membuka lemari dapur, aku menemukan gelas favoritku yang dulu sering dipakai Bu Yati tanpa izin. Aku menatap gelas itu lama, lalu tanpa berpikir dua kali, aku membantingnya ke lantai. Kaca pecah berhamburan, memantulkan serpihan masa lalu yang telah kuhancurkan. Aku tidak akan membiarkan mereka mengambil apapun dariku lagi, baik rumahku, hidupku, maupun kebahagiaanku. Aku membersihkan pecahan kaca itu dengan perasaan lega yang perlahan tumbuh di dalam dadaku. Mungkin, kemenangan ini terasa pahit sekarang. Tapi aku tahu, ini adalah langkah pertama menuju kebebasan sejati. Beberapa hari setelah pengusiran Mas Hamdi dan Bu Yati, aku mendengar kabar yang cukup mengejutkan dari salah satu tetangga. Ternyata, mereka berdua tidak memiliki tempat tinggal tetap setelah pergi dari rumahku. Rumah yang dulu Bu Yati tempati sendiri sudah dijual untuk membayar hutangnya. Mereka sempat tinggal di rumah salah satu saudara Bu Yati, tapi tidak lama kemudian diusir karena perilaku mereka yang tidak menyenangkan. Aku tidak bisa menahan senyum kecil saat mendengar hal itu. Jadi, akhirnya mereka merasakan bagaimana rasanya kehilangan rumah. Mereka yang dulu merasa berkuasa di rumahku, sekarang tidak memiliki atap di atas kepala mereka sendiri. Ini mungkin bukan karma yang mereka harapkan, tapi ini adalah bukti bahwa kehidupan selalu berputar. Tak lama setelah itu, aku mendapat telepon dari seorang teman lama Mas Hamdi. Awalnya aku ragu untuk mengangkatnya, tapi rasa penasaran mengalahkan keraguanku. "Dinda," suara di seberang terdengar berat, seperti seseorang yang sedang membawa beban besar. "Aku cuma mau kasih tahu, Hamdi sekarang benar-benar jatuh." Aku mengernyit. "Maksudmu?" "Setelah kalian cerai dan dia diusir dari rumah saudaranya, dia stres hingga berdampak pada pekerjaannya. Pekerjaannya kacau, dia punya banyak utang, dan sekarang dia bahkan kesulitan cari makan. Beberapa kali aku lihat dia di terminal, seperti orang linglung." Aku terdiam. Aku tidak tahu bagaimana harus merespons informasi ini. Aku seharusnya merasa puas, bukan? Bukankah ini yang disebut karma? Tapi mengapa aku malah merasa kosong? Aku menarik napas dalam-dalam. Aku nggak bisa berbuat apa-apa. Dia sendiri yang memilih jalan hidupnya. Teman itu menghela napas. "Aku tahu. Aku hanya berpikir kamu ingin tahu." Aku mengucapkan terima kasih sebelum menutup telepon. Aku duduk di kursi dekat jendela, menatap langit sore yang perlahan berubah warna. Dulu, aku mungkin akan merasa kasihan dan berusaha membantu.
Tapi sekarang, aku sadar bahwa aku tidak bertanggung jawab atas nasib Mas Hamdi. Dia membuat keputusannya sendiri, dan inilah hasilnya. Aku tidak perlu lagi memikirkan dia. Aku tidak perlu lagi memikirkan Bu Yati. Hidupku adalah milikku sekarang. Sore itu, aku berjalan ke halaman belakang dan duduk di bangku taman kecil yang jarang kugunakan selama bertahun-tahun. Aku menarik napas panjang, menikmati udara segar yang terasa lebih ringan tanpa kehadiran mereka di rumah ini. Aku memejamkan mata sejenak, membiarkan sinar matahari menyentuh wajahku. Aku akhirnya bebas. Aku akhirnya bisa hidup tanpa tekanan, tanpa ketakutan, tanpa merasa tidak dihargai. Hari ini, aku duduk di ruang tamu rumahku yang telah kutata ulang. Aku menyingkirkan semua perabotan dan barang-barang yang mengingatkanku pada masa-masa kelam bersama Mas Hamdi dan Bu Yati. Karpet lama yang penuh kenangan pahit sudah kuganti dengan yang baru. Tirai yang pernah digunakan Bu Yati untuk menutup jendela agar aku tidak terlalu banyak melamun, kini telah kubuka lebar-lebar, membiarkan sinar matahari masuk dan menerangi sudut-sudut rumahku. Aku menghela napas dalam-dalam, menikmati keheningan yang damai. Ini adalah rumahku. Tempat di mana aku bisa hidup dengan tenang, tanpa perlu takut akan bentakan atau hinaan. Aku tidak perlu bangun pagi-pagi hanya untuk menyeduh kopi dengan takaran yang harus sempurna agar tidak mendapat omelan. Aku tidak perlu lagi memasak dan membersihkan rumah sementara dua orang yang tidak tahu berterima kasih duduk santai menonton TV. Tidak ada lagi perasaan terjebak di dalam hidup yang bukan milikku. Namun, meskipun kebebasan ini terasa luar biasa, ada bagian kecil dalam diriku yang bertanya-tanya, apa selanjutnya? Aku sudah memenangkan pertarungan ini, tapi bagaimana aku akan menjalani hidupku ke depan? Beberapa minggu setelah perceraian dan pengusiran Mas Hamdi dan Bu Yati, aku mulai membangun kembali kehidupanku. Aku kembali bekerja dengan lebih serius, fokus pada pengembangan diri, dan bahkan mulai melakukan hal-hal yang dulu aku sukai tapi terpaksa kutinggalkan. Aku mulai menulis lagi, sesuatu yang selalu menjadi passionku sebelum aku terjebak dalam pernikahan yang penuh penderitaan. Suatu hari, aku duduk di kafe favoritku sambil mengetik di laptop, menuliskan kisah perjalananku. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kisah hidupku sendiri akan menjadi bahan tulisan yang begitu menginspirasi. Tapi semakin aku menulis, semakin aku menyadari betapa kuatnya diriku. Aku bertahan dalam hubungan yang merugikanku, melawan mereka yang mencoba menjatuhkanku, dan akhirnya keluar sebagai pemenang. Tiba-tiba, sebuah pesan masuk di ponselku. Aku mengernyit saat melihat nama pengirimnya. Seorang kenalan lama yang masih tinggal di kampungku. Dinda, aku baru dengar soal Bu Yati. Dia sakit keras dan sekarang tidak punya siapa-siapa yang merawatnya. Setelah diusir dari beberapa tempat, dia akhirnya tinggal di rumah sewaan kecil di pinggiran kota. Hamdi juga sudah tidak bisa diandalkan. Aku dengar dia menghilang entah kemana. Aku menatap layar ponselku cukup lama, meresapi kata-kata itu. Bu Yati, yang dulu begitu berkuasa di rumahku, kini tidak memiliki siapa-siapa. Dulu, dia memandang rendah aku, menganggapku tidak lebih dari pelayan di rumahku sendiri. Sekarang, dia justru menjadi orang yang ditinggalkan, terlupakan oleh semua orang, termasuk anak yang selalu dibelanya. Aku menutup mataku dan menarik napas panjang. Aku tahu aku bisa mengunjungi Bu Yati jika aku mau. Aku bisa datang, melihat keadaannya, dan mungkin bahkan menawarkan bantuan. Tapi aku juga tahu, itu bukan tanggung jawabku lagi. Aku tidak memiliki dendam terhadapnya. Aku tidak merasa puas melihat penderitaannya. Aku hanya merasa kosong. Seperti semua ini adalah bagian dari perjalanan hidup yang memang harus terjadi. Aku akhirnya menutup pesan itu tanpa membalas. Aku memilih untuk melanjutkan tulisanku.
Beberapa bulan kemudian, aku duduk di teras rumahku sambil menikmati secangkir teh hangat. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma bunga yang kutanam di halaman. Aku tersenyum kecil, menyadari betapa tenangnya hidupku sekarang. Aku tidak lagi dihantui oleh masa lalu. Aku tidak lagi memikirkan Mas Hamdi atau Bu Yati. Aku tidak ingin tahu bagaimana nasib mereka. Apakah mereka bertahan atau semakin terpuruk? Aku telah melepaskan semuanya. Sekarang, hidupku adalah milikku sepenuhnya. Aku bisa melakukan apa yang kusuka, mengejar impianku, dan menciptakan kebahagiaan yang tidak bergantung pada siapapun. Aku menyesap tehku pelan, menikmati setiap detiknya. Ini adalah kebebasan yang sesungguhnya. Dan aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun mengambilnya dariku lagi.